Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Setelah beliau berbicara tentang batilnya orang yang berhujjah dengan takdir atas kemaksiatan dan juga kefasikan, beliau mengatakan wa nu'minu bi anna asy-syarra la yunsabu ila Allah taala. Dan kita yaitu Ahlussunnah beriman meyakini bahwasanya yang namanya kejelekan itu tidak boleh disandarkan kepada Allah. Likamali rahmatihi wa hikmatihi. Yang demikian karena kesempurnaan rahmat Allah dan juga hikmahnya. Rahmat Allah adalah rahmat yang sempurna dan hikmah Allah adalah hikmah yang sempurna. Maka tidak boleh disandarkan kejelekan ini kepada diri Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah adalah kebaikan semua. Allah SWT dialah yang memiliki nama-nama yang husna dan dialah yang memiliki sifat-sifat yang ulia, dan apa yang Allah lakukan semuanya adalah khair, semuanya adalah kebaikan. Tidak boleh disandarkan kejelekan kepada Allah. Apa yang Allah lakukan pasti di sana ada hikmahnya dan adalah berdasarkan rahmat Allah azza. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wasyarru laisa ilaik." Dan kejelekan laisa ilaik, tidak kepadamu ya Allah. Maksudnya adalah tidak disandarkan kepada Allah. Tidak ada di dalam nama dan juga sifat Allah dan juga af'alullah, pekerjaan-pekerjaan Allah yang jelek. Semuanya adalah kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fanafsu qada'illahi ta'ala laysa fihi syarrun abadan. Maka di dalam apa yang Allah takdirkan, maksudnya adalah apa yang dilakukan oleh Allah, maka tidak ada di dalamnya syarr abadan. Ya, tidak ada di dalamnya kejelekan sama sekali. Li'annahu sadirun an rahmatin wa hikmah. Karena apa yang Allah lakukan tadi, apa yang Allah laksanakan itu adalah keluar dari rahmat Allah dan juga berdasarkan hikmah Allah. Itu adalah keluar dari rahmat dan juga hikmah, berdasarkan rahmat Allah dan juga berdasarkan hikmah dari Allah SWT. Sehingga apa yang Allah lakukan tidak ada kejelekan di dalamnya. Nah, kejelekan itu terletak di mana? Wa innama yakunu syarru fi maqdiyatihi. Sesungguhnya yang ada kejelekan adalah di dalam apa yang sudah Allah takdirkan, apa yang sudah Allah ciptakan. Adapun fiilnya, apa yang Allah lakukan, fiil Allah, maka tidak ada kejelekan di dalam. Tapi apa yang diciptakan oleh Allah, apa yang ditakdirkan oleh Allah, nah di situ ada syarrnya. Dari mana kita tahu? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ail qunut alladhi 'allamahu al-Hasan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca doa qunut, dan doa qunut ini diajarkan kepada Hasan, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, waqini syarra ma qadait, dan jagalah aku ya Allah dari kejelekan apa yang engkau takdirkan. Jadi apa yang ditakdirkan oleh Allah, ada kejelekannya, ada baiknya. Ya, ada orang yang melakukan ketaatan, ada orang yang melakukan kemaksiatan. Ada taat, ada maksiat. Ada musibah, ada nikmat. Ketika seorang mengatakan waqini syarra ma qadait, berarti meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari takdir yang syarr tadi. Waqini syarra ma qadait. Makanya dalam hadis Jibril, beliau mengatakan wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Maksudnya adalah maf'ulnya, maqdinya, sesuatu yang ditakdirkan, yang diciptakan oleh Allah itu ada yang baik, ada yang buruk, ada nikmat, ada musibah, ada taat, ada maksiat. Itu yang dimaksud dengan wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan ini yang dimaksud dengan ucapan beliau waqini syarra ma qadait. Fa'adhafa syarra ila ma qadah. Maka Nabi SAW menisbahkan, menyandarkan kejelekan itu kepada apa yang ditakdirkan oleh Allah. Apa yang ditakdirkan maksudnya adalah berupa makhluk. Wa ma'a hadza fa inna syarra fil maqdiyat laisa syarran khalisan mahdhan. Berarti hadis tadi menunjukkan bahwasanya kejelekan itu tidak disandarkan kepada pekerjaan-pekerjaan Allah, tetapi disandarkan kepada apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu makhluk yang ditakdirkan dan diciptakan oleh Allah. Baik. Kemudian
Syekh menjelaskan, wa ma'ahada, meskipun demikian, artinya di dalam apa yang diciptakan oleh Allah ada yang jelek, ada yang bagus. Maka kata Syekh, fa inna syarra fil maqdiyat laisa syarran khalisan mahdha. Maka kejelekan yang ada di dalam apa yang diciptakan oleh Allah dan apa yang ditakdirkan oleh Allah itu bukan kejelekan yang murni. Maksudnya adalah murni, tidak ada kebaikannya sama sekali. Jadi meskipun ada di antara makhluk Allah yang dia adalah syarr, tapi bukan berarti dia jelek yang murni jelek. Bal huwa syarrun fi mahallihi min wajhin wa khairun min wajhin, atau syarrun fi mahallihi khairun fi mahallin akhar. Ya, tidak murni jelek, tapi apa? Dia adalah jelek dari satu sisi dan dia baik dari sisi yang lain. Baik dari satu sisi tapi jelek dari sisi yang lain. Atau syarrun fi mahallihi, jelek di tempatnya, khairun fi mahallin akhar, tapi ternyata di tempat yang lain dia adalah sebuah kebaikan. Ini berarti kejelekan yang dia miliki ini bukan kejelekan yang murni. Terkadang dilihat dari satu sisi dia jelek, tapi dilihat dari sisi yang lain dia baik. Di sebuah tempat dia jelek, tapi di tempat yang lain dia baik. Berarti dia bukan syarrun mahdhun. Dia bukan kejelekan yang murni, kejelekan tidak ada kebaikan sama sekali. Baik. Contoh misalnya di sini beliau sebutkan bahwasanya kejelekan yang ada itu tidak murni kejelekan. Fal fasadu fil ardi minal jadbi wal maradi wal faqri wal khawfi syarr. Maka kerusakan yang ada di bumi ini, ya, baik berupa kemarau atau berupa penyakit atau berupa kefakiran, rasa takut, makanya adalah syarr. Lakinnahu khairun fi mahallin akhar. Akan tetapi dia adalah sebuah kebaikan di tempat yang lain. Qala Allah Ta'ala, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah SWT, telah nampak kerusakan di darat maupun di lautan dengan sebab apa yang dilakukan oleh manusia berupa dosa, supaya Allah SWT menjadikan mereka merasakan akibat dari sebagian apa yang mereka lakukan, la'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali. Ya, kerusakan di darat maupun di lautan ini adalah syarr, ini adalah kejelekan dengan sebab dosa yang dilakukan oleh manusia. Tapi Allah SWT mengatakan la'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali. Ini adalah hikmah. Berarti kejelekan tadi yang berupa kerusakan di darat maupun di lautan ada hikmahnya di sana. Ada maksudnya, yaitu supaya apa? Supaya mereka mau kembali kepada Allah. Dan kembalinya seseorang kepada Allah ini adalah khair, ini adalah kebaikan. Mereka melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, kemudian terjadi fasad, ya, terjadi musibah di permukaan bumi, di darat maupun di lautan. Hikmahnya adalah supaya mereka mau kembali kepada Allah. Dan ketika mereka mau kembali, maka ini adalah kebaikan. Berarti apa yang Allah ciptakan berupa musibah ini adalah syarr, tapi di sana ada hikmah yang lain. Baik. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.